Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'adil amin. Amma ba'du. Pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita bersua, semoga diberi sehat walafiat, syukur yang tiada henti, syukur yang banyak bahwa pada malam hari ini kita sudah berada di hari yang ke-19 Rajab atau malam yang ke-20 Rajab. Semoga diberi panjang umur, bisa bertemu dan beribadah di bulan Ramadan, amin. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau terus sampai dan mengalir kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita yang bersua pada malam hari ini, terlebih khusus kepada seluruh umat Islam di mana saja berada, amin ya mujibas sailin. Pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isu yang lagi viral atau yang sementara diperbincangkan tentang khamar atau yang kita kenal dengan minuman keras. Kalau kita melihat kembali kepada ayat Al-Quran atau sejarah bagaimana khamar itu diharamkan, ini sesuatu masalah klasik, bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi sangat hangat diperbincangkan ketika dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi alhamdulillah, dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah menghapus atau meniadakan tentang legalisasi khamar itu, yang mudah-mudahan ini merupakan kabar gembira bagi seluruh umat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama bersepakat, jumhur ulama bersepakat bahwa salah satu sumber musibah malapetaka maksiat yang terbesar adalah khamar. Kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran di mana atau di hadis-hadis Rasulullah betapa khamar itu disandingkan dengan zina. Begitu haramnya khamar itu disandingkan dengan zina. Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati tempat salat kami, atau jangan kalian salat dalam keadaan mabuk. Tentunya ini bagi bangsa Arab yang baru menerima Islam dengan akal yang sangat terbatas dikala Islam pertama mereka pelajari, maka mereka mabuk setelah sholat Isya, kemudian mereka tidur, bangun sholat subuh, karena Al-Quran hanya melarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Tetapi begitulah Al-Quran menghilangkan khamar itu di tengah-tengah masyarakat Islam saat itu. Lalu sebagaimana topik malam hari ini, ada manfaatkah, ada faedahkah, atau mudaratnya? Kalau soal mudarat dan manfaat, kita dalam kehidupan sehari-hari sudah bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Rumah tangga rusak karena minuman keras, cara berpikir rusak, semangat hidup berkurang karena minuman keras, sehingga minuman keras itu dalam bahasa Al-Quran rijsum, sesuatu yang dikelompokkan yang bersifat najis. Dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamar, dan yang namanya khamar itu haram. Jadi yang menjadi ilat, yang menjadi sandaran hukum, yang menjadi asbab hukum diharamkan
keharaman dari minuman keras itu, bahkan dia memabukkan. Ketika mabuk hilang konsentrasi, ketika mabuk hilang kendali, ini tentunya yang sangat dikhawatirkan. Sehingga ketika di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau didatangi oleh seorang anak muda yang ketika itu memproduksi khamar atau minuman keras dari madu. Anak muda ini berpikir bahwa karena sumbernya dari madu yang halal, maka boleh untuk dikonsumsi. Lalu anak muda ini datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertanyakan tentang minuman ini. Anak muda itu dengan polosnya bertanya kepada Rasulullah Muhammad, "Ya Rasul, minuman ini memabukkan, tapi minuman ini bersumber atau bahan pokoknya madu." Menanggapi pertanyaan itu, Rasulullah hanya mengatakan sesuatu yang memabukkan itu haram. Apakah sumbernya dari madu atau sumbernya dari apa saja, sesuatu yang memabukkan itu haram. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini pembahasan yang sudah sangat klasik, sudah sangat lama dijelaskan oleh para ulama. Bahkan di dalam beberapa riwayat yang berkaitan dengan khamar itu semua ikut berdosa. Yang memproduksinya berdosa, yang menjualnya berdosa, bahkan orang yang hanya sekedar meminjamkan tempat pesta minuman keras ikut berdosa sekalipun dia tidak minum minuman keras. Bahkan orang yang hanya menjual tidak minum minuman keras ikut berdosa. Bahkan orang yang melihat orang yang berpesta minuman keras lalu hatinya tidak membenci perbuatan itu, hatinya senang melihat pesta minuman keras itu, maka ia pun turut berdosa. Ini rentetan dosa yang disebabkan oleh khamar atau minuman keras. Sehingganya saya teringat sebuah kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Al-Barzizah, ulama yang terkenal alim di masanya, ulama yang terkenal abid, ahli ibadah di masanya, tetapi bisa runtuh imannya disebabkan oleh minuman keras. Singkat riwayat, Syekh Al-Barzizah ini ilmu dan amalnya bukan hanya dikagumi oleh masyarakat di saat itu atau di zamannya, bahkan para malaikat pun turut memperbincangkan tentang amaliyah dan ilmunya Syekh Al-Barzizah. Oh, orang ini hebat. Kita kan pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim yang dikagumi oleh para malaikat tentang ibadah kurbannya. Nah, ini ada seorang manusia yang bukan nabi, dia seorang ulama di zamannya yang dikagumi oleh para malaikat ibadahnya dan ilmunya. Maka kekaguman para malaikat itu, hadirin pemirsa Nutijan yang dimuliakan Allah, membuat iblis penasaran sehebat apakah iman seorang Syekh Al-Barzizah, sehebat apakah ibadahnya seorang Syekh Al-Barzizah, sehingga iblis ini, atau boleh kita dikatakan satu ekor iblis ini, berpura-pura atau menyamar menjadi seorang santri, pakai sarung, pakai peci, datang kepada Syekh Al-Barzizah. "Ya Syekh, saya ingin belajar ilmu." Kata Syekh Al-Barzizah, "Boleh, karena memang ini tempat orang belajar." Tetapi Syekh Al-Barzizah begitu kagum. Ada orang yang datang ingin belajar, tapi Syekh Al-Barzizah kalah ibadahnya dengan santri baru ini. Ketika Syekh Al-Barzizah sudah selesai zikir, santri ini masih sibuk dengan zikirnya. Ketika Syekh Al-Barzizah istirahat, malah santri baru ini sibuk dengan ibadahnya, seolah-olah tidak ada istirahat kecuali ibadah kepada Allah. Maka ini yang membuat penasaran Syekh Al-Barzizah, yang tidak pernah sadar bahwa ini tipuan iblis, bahwa santri baru ini adalah
iblis yang menyamar sebagai seorang santri baru. Maka si Al-Barsisah pun bertanya kepada sang santri baru yang notabene-nya adalah iblis. Wahai santriku, amal ibadah apa yang kau kerjakan? Aku memperhatikan beberapa hari kau tinggal di pondok pesantrenku, kau sangat rajin beribadah. Bahkan aku kalah dengan ibadahmu. Karena santri ini adalah seekor iblis yang menyamar dengan begitu taktik dan caranya untuk menggoda si Al-Barsisah. Katanya, saya punya ilmu. Yang ilmu ini saya pelajari dari orang-orang tua saya. Si Al-Barsisah penasaran, bolehkah aku belajar ilmu itu darimu? Kata iblis atau santri yang menyamar ini, bagaimana bisa saya seorang santri, kemudian Tuhan sebagai guru belajar kepada saya sebagai santri? Kata si Al-Barsisah, boleh saja. Yang namanya ilmu yang harus dipelajari. Iblis melihat peluang yang ada untuk menggoda, merusak iman dan ibadahnya Al-Barsisah, memberi syarat. Kalau kau ingin belajar kepadaku, wahai Syekh Al-Barsisah, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat apakah itu? Kata sang iblis, bisakah kau membunuh seorang wanita tanpa syarat? Atau siapa saja di kampung ini yang bisa kau bunuh tanpa syarat? Berpikir seharian, semalaman si Al-Barsisah berpikir, tidak kunjung selesai, karena dia merasa dia seorang ulama yang dihormati di kampungnya, dia merasa seorang alim yang dihargai di kampungnya, tidak mungkin membunuh. Maka keesokan harinya dia bertemu dengan sang iblis yang menyamar, lalu berkata, saya tidak mungkin membunuh orang, karena saya orang yang terpandang. Adakah syarat yang lain? Kata si iblis yang menyamar, ada. Kalau kau benar-benar ingin belajar ilmu kepadaku, ilmu dari orang tuaku, syarat yang kedua, kalau kau tidak bisa melaksanakan yang pertama, bisakah kau meniduri wanita yang perawan di kampung ini tanpa menikah? Meniduri wanita yang perawan tanpa menikah. Maka tentunya ini bertolak belakang dengan sanubari seorang ulama. Berpikir seharian, berpikir semalaman, keesokan harinya ketemu lagi dengan sang iblis yang menyamar. Lalu Syekh Al-Barsisah berkata, syarat yang kedua aku tidak bisa penuhi. Aku seorang ulama yang terkenal di kampungku, aku dihormati oleh masyarakatku, tidak mungkin aku berzina, tidak mungkin aku meniduri seorang wanita yang perawan tanpa menikah. Si iblis dengan tipu daya yang besar hanya senyum lalu berkata, ada syarat yang ketiga. Kalau mungkin yang pertama terasa berat, yang kedua terasa berat, maka syarat yang ketiga ini sangat ringan. Syekh Al-Barsisah yang begitu ingin belajar kepada iblis yang menyamar ini, buru-buru bertanya, syarat yang ketiga itu apa? Lalu kata sang iblis yang menyamar, cukup kau minum khamar. Kau minum tengah malam, tidak ada orang yang tahu. Besok pagi kau bangun sholat subuh, tidak ada yang tahu kau minum. Berpikir semalaman, maka si Al-Barsisah begitu mudah ditipu oleh iblis dengan yang namanya khamar. Minum tengah malam, di dalam rumah, di dalam kamar, sendirian, tidak ada yang tahu. Ini bisikan iblis. Setelah minum mabuk tidur, bangun pagi, sholat subuh, tidak ada yang tahu bahwa kita minum. Dan itu diiyakan oleh Syekh Al-Barsisah. Maka Syekh Al-Barsisah pergi ke kampung sebelah, kampung di mana dia tidak dikenali oleh masyarakat. Dia mencari khamar yang sebelum dia tiba di kampung itu, semua khamar telah diborong oleh iblis dengan harga yang mahal. Maka semua penjual-penjual khamar berkata, wahai fulan bin fulan, kalau kau ingin mendapatkan khamar, datanglah kepada orang tua itu. Semua khamar di kampung ini telah dia borong dengan harga yang mahal. Maka untuk mendapatkan khamar ini,
Syekh Al-Barsisa pun datang kepada Fulan bin Fulan tersebut yang notabene-nya iblis yang sama. Kata sang Fulan bin Fulan, si iblis yang menyamar kembali menjadi tukang jual khamar, wahai orang tua, khamar ini aku beli untuk ku minum sendiri. Tapi kalau kau mau minum, silahkan. Tapi sama-sama dengan saya minumnya. Jangan kemana-mana. Tidak boleh dibawa pulang ke rumahmu. Tidak boleh dibawa kemana-mana, kita minum sama-sama. Karena memang khamar ini saya borong untuk saya minum. Begini tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu musuh yang nyata. Nyata-nyata iblis itu musuh. Maka Syekh Al-Barsisah tertipu dengan rayuannya iblis, la'anatullah. Maka dia pun minum bersama iblis. Iblis yang pertama menyamar menjadi seorang santri, kemudian menyamar menjadi penjual khamar. Ketika Syekh Al-Barsisah sudah mabuk, maka iblis yang menyamar menjadi penjual khamar menyamar menjadi seorang wanita dalam keadaan mabuk yang sangat memuncak. Syekh Al-Barsisah pun tergoda kepada wanita dan meniduri wanita itu berulang-ulang kali. Padahal wanita itu pun adalah iblis yang menyamar. Hadirin pemirsa Nutijan di mana saja berada, seorang ulama besar rusaklah keulamaannya hanya karena minuman keras. Syarat yang dia tolak meniduri wanita telah dia lakukan setelah minum khamar. Beberapa hari kemudian seorang Syekh Al-Barsisah ini pulang ke kampung halamannya. Sekampung halaman tidak tahu kalau dia sudah pernah minum. Sekampung halaman tidak pernah tahu kalau dia telah meniduri seorang wanita, karena dia melakukan itu di kampung sebelah. Tapi tanpa dia sadari bahwa penjual khamar maupun santri maupun wanita itu adalah iblis yang menyamar. Beberapa hari kemudian setelah Syekh Al-Barsisah tiba di kampungnya, iblis yang menyamar sebagai wanita ini datang ke kampung Syekh Al-Barsisah, bertamu di rumah Syekh Al-Barsisah, lalu berkata, ya Syekh, kau telah meniduriku dan aku telah hamil. Kalau kau tidak mau bertanggung jawab atau kau mengingkari hubungan kita, maka aku akan menyebarkan berita ini ke seluruh masyarakat di kampung ini sehingga mereka tidak akan menghormatimu. Syekh Al-Barsisah yang dihormati oleh masyarakatnya panik seketika. Wanita yang dia tiduri tiba-tiba hamil. Maka iblis pun menggoda Syekh Al-Barsisah untuk membunuh wanita ini, yang notabene wanita ini pun adalah iblis yang menyamar. Dibunuh di hutan, dikuburkan tanpa sepengetahuan siapapun, sampai ketika iblis ini pun menyamar menjadi keluarga sang wanita, datang ke kampung Syekh Al-Barsisah, ingin membongkar semua aib Syekh Al-Barsisah. Wahai Syekh, aku saudara dari wanita yang kau bunuh. Padahal iblis yang tadi luar biasa. Maka Syekh Al-Barsisah pun ditangkap oleh masyarakat, dirajam oleh masyarakat dalam keadaan syakaratil maut. Iblis yang menyamar menjadi penjual khamar, dia menyamar menjadi wanita, dia menyamar menjadi saudara dari wanita itu, kembali menyamar menjadi santri, mendatangi Syekh Al-Barsisah yang dalam keadaan syakarat. Wahai Syekh, maukah kau aku ajarkan ilmu agar kau selamat dari hukuman ini? Kata Syekh Al-Barsisah, aku mau. Akan aku ajarkan kau ilmu di mana semua orang akan hormat kembali kepadamu, di mana semua orang akan kembali ta'zim kepadamu. Kata Syekh Al-Barsisah, aku mau. Kata iblis, cuma satu syaratnya. Apa syaratnya? Kau mengangguk-ngangguk kepadaku. Ketika Syekh Al-Barsisah mengangguk, menundukkan kepala, tanda menghormati santri itu, dia pun menghembuskan nafas yang terakhir, tanpa dia sadari bahwa dia telah menundukkan kepala menyembah iblis yang menyamar menjadi santri. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, betapa khamar merubah seorang ulama besar
menjadi seorang peminum, dari peminum berzinah, dari berzinah membunuh, kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tentunya dampak yang sangat besar, merugikan, terlebih-lebih bagi kita orang-orang yang menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika isu legalitas tentang khamar ini mulai diwacanakan, organisasi-organisasi Islam, Majelis Ulama, wabil khusus PBNU bersuara, ya, bersuara dengan suara yang sopan, dengan suara yang santun, dengan suara yang elegan, karena memang ini ciri khas PBNU, mengkritik dengan tidak mencaci dan tidak memaki, meluruskan dengan tidak memukul dan menendang. Ini ciri khas PBNU. Tidak harus turun ke jalan, tidak harus mencaci maki, karena mencaci maki tidak menyelesaikan masalah. Berteriak tidak menyelesaikan masalah. Alhamdulillah semua organisasi menyuarakan suara yang sama, dan legalisasi minuman keras itu pun dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. Hadirin pemirsa Nutijan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingat kisah Isra wal Mi'raj. Ini kan sudah Rajab. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nabi Muhammad diperhadapkan dengan dua gelas yang isinya kelihatan sama, baunya sama, yang di sebelah kanan susu, di sebelah kiri khamar. Maka dipersilahkan Nabi Muhammad untuk memilih. Dengan izin Allah, dengan hidayah petunjuk dari Allah, Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi susu lalu diminum, tapi meninggalkan separuh, meninggalkan sepertiga isi dari susu itu. Ketika melihat Nabi Muhammad mengambil susu dan tidak memilih khamar, Jibril pun berucap syukur berulang-ulang kali. Dalam beberapa riwayat bahkan Jibril pun mengangkat sayapnya untuk sebagai tanda syukur kepada Allah, karena Nabi Muhammad telah memilih susu bukan khamar. Jika seandainya Nabi Muhammad memilih khamar, maka umatnya akan menjadi peminum semua. Nabi Muhammad memilih susu saja masih ada yang minum. Ini kan logikanya kan seperti itu. Memilih susu saja masih ada yang minum khamar, apalagi kalau milih khamar. Tetapi itu isyarat. Ketika Nabi Muhammad meminum lalu disisakan sepertiga gelas, itu menjadi isyarat bahwa tidak seluruh umat Muhammad itu akan bisa menjauhi khamar. Karena isyarat itu sudah ada. Bagaimana Allah mengharamkan khamar itu ada periode masanya. Ketika orang-orang Arab Quraisy belajar Islam, di awal mula Islam dipelajari dan diamalkan, Allah tidak mengharamkan. Allah hanya melemparkan pilihan. Apakah khamar ini lebih besar manfaat atau lebih besar mudarat? Tetapi kata Allah, sungguh dalam khamar itu terdapat mudarat yang besar. Dengan ayat itu, orang-orang Arab Quraisy yang baru pertama belajar Islam tidak meninggalkan khamar. Maka Allah menegur dengan ayat yang berikut. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat kalau dalam keadaan mabuk. Maka logika kita, yang dilarang sholat dalam keadaan mabuk, di luar sholat bisa. Begitulah logika orang-orang Quraisy Arab saat itu. Maka mereka mabuk setelah Isya, waktunya panjang menunggu subuh, tidur dulu, bangun sudah tidak mabuk. Maka mereka mabuk selesai sholat Isya. Maka turun periode ayat yang ketiga dengan tegas mengharamkan minuman keras. Tentunya ini bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita berdakwah pun melihat kondisi dan keadaan masyarakat.